Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya sapa Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada sukacita Tuhan mengalir pagi hari ini. Amin. Saat ini adalah saat yang paling indah untuk kita boleh datang, untuk kita boleh menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah.
yang ada di rumah Tuhan. Amin. Engkau ada dan hadir di tempat ini dan bertahta di atas pujian. Yes. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Amin. Semua hamba-hambamu tidak terkecuali yang Tuhan telah persiapkan melayani Tuhan pakai sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Amin. Rabi jadikan berkat. Amin. Setiap kata kalimat, setiap apa yang ia kerjakan semua menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali saya sapa Shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersukacita hari ini. Amin. Kalau kita sekarang sudah memasuki minggu ketiga tahun 2024, itu semua karena karya Tuhan yang luar biasa yang kita terima. Kebaikan-kebaikan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita masih dikasih kesempatan
mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Banyak kebaikan-kebaikan Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran yang kita akan dengarkan pagi hari ini, biarlah kita memiliki komitmen. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau tetap katakan, ku tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ku tetap cinta.
ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan Tuhan. Hidup kami karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini masih banyak orang yang terlelap tidur, tapi kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan, kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami Tuhan, agar dalam ruangan ini kabut kemuliaan-Mu yang pekat itu Tuhan melingkupi hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh dinasihati, kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan bahwa kehidupan kami harus tetap setia kepada-Mu sampai garis akhir, sebab semuanya Engkau sudah curahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami minta belas kasih-Mu Tuhan, jamah setiap hati kami jemaat Tuhan GBI Papan Mas Tempat ini, agar kami siap untuk menerima lawatan Allah. Kami siap untuk menerima Tuhan berkat daripada Allah yang tercurah atas kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu dan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah terkasih. Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya? Siapa yang luar biasa? Pasti Tuhan loh. Ya, buat tim PW terima kasih, WL9. Ya, meskipun tadi saya juga agak, karena saya mantan musisi dulu, jadi kalau ada dengar suara-suara yang nggak jelas, bass kok kayak kurang greget gitu loh. Karena bass dengan drum kawin gitu antara ibarat suami dan istri gitu loh. Ini nggak bisa terpisahkan, kurang pegel gitu, kurang kadang-kadang hilang ya. Tapi ya sudahlah. Amin. Saya bersyukur. Ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala. Saya pamit komunitas di sini ya. Saya juga dari Seberang. Jadi dengan Pak Eras saya udah nggak kaget lagi. Dulu saya di Pak Eras 96, 97, 2010 kalau nggak salah. Saya hengkang dari sana. Ya, saya harus keluar dari zona nyaman. Kalau orang, ya saya orang Batak kalau nggak hadapi challenge, nggak hadapi tantangan, bahaya. Ya, harus berani terobos melawan arus gitu. Akhirnya saya keluar, dan benar saja ketika saya meninggalkan Pak Eras, ya puji Tuhan. Bukan berarti saya itu enggak. Saya ingin berkembang juga. Saya juga ingin rindu pelayanan saya juga berkembang, ya, menjadi berkat, menjadi ya suratan yang terbuka di luar sana. Ya, ada bahasa tak kenal maka kata saya. Yang perkenalkan dulu. Marga saya Silitonga atau nama saya Karabian Silitonga. Saya orang Batak, tapi ibu kulo tiang Jawi Yogyo. Jadi campuran nih Batak Jawa. Istri saya marga Parapat, ya. Jadi itu perkenalan saya. Saya punya putri satu, kebetulan dia juga nggak ikut pagi. Kita soalnya ada lanjut lagi di cabang katanya udah. Terus jam 2 kalau nggak ada halangan kita lanjut juga mau ke Serengseng, ada pelayanan juga. Ya, pagi hari ini saya nggak lama. Saya minta waktu 6 jam belum. Loh, kok tertawa? Loh, kan ibadah. Katanya pekerjaan Roh Kudus tak terbatas. Berarti boleh dong lama. Siap ya? Ya, siap Om. Nanti saya pulang dihadap gitu. Ya, saya nggak akan lama kok di sini. Pagi hari ini saya nggak akan lama. Saya hanya ingin menyampaikan tentang pesan Tuhan di awal tahun. Nah, di awal tahun, maaf, setiap kita, setiap manusia pasti butuh berkat Tuhan. Amin. Siapapun dia, mau pendeta kah, mau gembala kah, mau penginjil kah, semua kita berkat Tuhan pasti kita butuhkan. Yang menjadi pertanyaan sekarang,
berkat Tuhan sudah kita terima belum? Nah, satu ya, amin. Lalu berkat Tuhan mau dibawa ke mana? Ada yang bisa jawab kan? Nah, ya. Jadi pagi hari ini yuk kita sama-sama belajar. Ya, saya juga belajar untuk memahami bahwa kehidupan ini hanya satu kali, Bapak Ibu. Semua yang kita miliki hanya hak pakai. Kalau jemaat Tuhan di sini diberkati Tuhan, puji Tuhan. Mobil mungkin Toyota, mungkin Volvo, mungkin BM, puji Tuhan. Tapi ingat, itu hanya hak pakai. Kalau kita kembali nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Maaf, ada tradisi orang Chinese. Kalau dia meninggal, dibawakan apa? Dibawa mobil-mobilan, ya kan? Dibawa uang, tapi dia lupa. Dia nggak bawa pom bensinnya. Lah, mobilnya dibawa kalau nggak ada pom bensin, gimana bensinnya? Iya loh. Itu suatu tradisi orang Chinese. Nah, kita punya tradisi, bukan tradisi manusia. Tradisi kita firman Tuhan, tradisi kita Alkitab. Iya loh. Saya dengar di sini ada halak kita banyak ya. Boleh angkat tangan ya? Oh my goodness, haleluya. Kalau teman saya ada bahasa, maaf ya, gerobak pasir. Apa itu? Pasukan Batak, susah diusir. Repot kan kalau begitu, ya kan? Ya, saya pun juga kalau pelayanan ke daerah-daerah kebanyakan orang Batak. Ada marga Butar-Butar, ada marga Pasar Ibu, ada marga Sianturi, ada marga Gultom. Wah, sudah ngumpul, sudah rame sudah. Ya. Tapi pagi hari ini yuk kita belajar, ya, bahwa kita ini sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tapi mau dibawa kemana berkatnya sudah kita miliki? Dan untuk siapa? Ya. Berbicara berkat, semua manusia pasti mengingini berkat, apalagi berkat jasmani. Karena berkat jasmani terkandung kekuatan dapat mengalahkan sifat kemanusiaan yang murni. Berkat pun sering menggiring manusia untuk menjadi. Nah, ya ada pertanyaan. Manusia terkadang kalau sudah mendapatkan berkat, biasanya apa, Bapak Ibu? Kalau sudah punya mobil bagus, rumah bagus, finansial bagus, punya deposito, reksadana, tabungan emas, biasanya manusia sombong ya? Wah, siapa tuh yang bilang ya? Saya tadi dengar. Oh, di belakang. Nah, itu sifat manusia loh. Tuhan nggak menginginkan kita menjadi manusia sombong, manusia angkuh. Semua ini hanya hak pakai, Bapak Ibu. Hak pakai. Saya beri judul pagi hari ini, Pak. Diberkati untuk menjadi berkat. Menjadi berkat, Bapak Ibu, juga nggak harus, wah, saya harus kasih 5 miliar, 10 miliar, enggak. Karena firman katakan ada roti yang harus kita makan, ada benih yang harus kita tabur. Maaf, saya sama istri
kita belajar. Kita belajar kalau melayani pekerjaan Tuhan di misi, kami ini menabur, maaf. Karena kita sadar, kita datang telanjang, pulang juga telanjang. Apa sih yang kita pegang gitu loh. Maaf, ini agak sedikit keras karena di awal tahun kita harus seperti itu. Kita ini ibarat petani, ya. Ada benih yang kita tabur. Dan suatu saat kita akan tuai. Kita akan tuai. Dua pesan Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Yuk kita belajar. Yang pertama dari figur siapa? Yusuf. Ya. Yusuf mengalami kehidupan yang berkepanjangan dan luar biasa. Yang apa? Yang tidak enak. Ya, dibenci saudaranya. Ya, dijual kepada orang Ismail. Dibeli oleh Potifar. Tetapi ingat, ketika dia diberkati Tuhan, dia tidak lupa akan orang tua dan keluarganya. Ya. Kejadian 39 ayat yang pertama demikian saya akan bacakan kenapa. Apapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ini loh kesengsaraan seorang Yusuf. Kita sebelum sukses, sebelum diberkati Tuhan, kita mengalami nggak yang namanya kesengsaraan? Loh kok nggak ada yang jawab ya? Maaf, Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini pernah mengalami nggak yang namanya kesengsaraan? Hanya malu-malu. Saya sama istri juga pernah susah kok. Tapi itu baik adanya. Dengan kesengsaraan itu kita semakin bergantung sama Tuhan. Memang kita selalu enak, enggak juga. Ya, tetapi ingat, kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita tidak boleh lupa diri. Siapa yang sering lupa diri di sini? Mohon angkat tangan. Biar kita salibkan bersama-sama. Iya kan? Kita nggak boleh lupa diri, Bapak Ibu. Nggak boleh. Ya. Di sini Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi Tuhan baik menyertai dia terus. Kalau saya bacakan ini Pak Gembala bisa sampai malam nih Pak. Kita kupas Pak. Tapi nggak usah ya Pak, singkat-singkat aja Pak. Lalu yang kedua, Kejadian 41 ayat yang ke-41, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik kau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berarti Yusuf mendapatkan jabatan, mendapatkan kursi yang harum, mendapatkan kursi yang nyaman. Bapak, Ibu, Saudara terkasih tempat ini, yang maaf ada lain saya, mungkin ada itu saya di sini sudah mendapatkan berkat Tuhan. Kenapa nggak kita menjadi berkat orang lain? Buat gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan. Semua hak pakai pun nggak ada hak milik. Dompet yang saya miliki juga hak pakai aja. Iya. Kalau Tuhan, kalau Roh Kudus bilang, Ben, berikan ini, ya sudah, harus belajar.
melepaskan hak. Ya Allah, bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengalami yang namanya sakit penyakit, apa nggak sengsara? Uang Bapak Ibu bisa terkuras, Bapak Ibu bisa sehat sekarang karena Tuhan. Siapa di sini yang hidupnya benar? Nggak ada yang benar. Saya pun juga belum benar. Tapi kita karena anugerah Tuhan kita boleh ada pagi hari ini. Siapa yang benar? Saya pun juga belum benar kok. Jangan-jangan nilai saya 5. Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini mungkin nilainya 6. Mungkin nilainya 7. Lebih bagus daripada saya. Puji Tuhan. Hidup ini misterius. Nah ada. Sekarang sehat. Maaf. Besok. Kalau maaf ya. Kalau Tuhan izin bisa lewat kok pergi. Kemarin teman saya ngadu, Bang, saya sedih hari ini. Emangnya kenapa? Kita kerja Bang satu kantor. Lalu temanku izin pagi. Awalnya perutnya kram. Jam 8-an dia bilang, udah. Lalu yang baik ini, yang tidak sakit ini masuk dong kerja. Jam 8 dia kram. Jam 5 sore selamanya. Oh, itulah hidup. Nah, minta maaf, bukannya menakutkan, itu fakta. Saya pun juga siap. Mau besok, mau nanti malam, mau lusa, seandainya Tuhan izinkan saya pulang, siap saya pulang. Karena bagiku ini hidup mati dalam Tuhan. Apa yang ditakutkan? Nggak perlu ditakutkan lagi. Nggak ada yang perlu kita pertahankan di dalam dunia. Nggak ada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih dari tempat ini, yuk kita sama-sama menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi gereja kita. Ayo Bapak Ibu bertumbuh di gereja lokal di tempat ini, puji Tuhan. Ada Pak Gembala di sini. Ayo, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Akhirnya Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi orang yang hebat. Dan setelah itu saya minta firman Tuhan dibuka. Yuk. Di sini dikatakan Kejadian 45 ayat yang ke-17 sampai ke-21. Saya akan bacakan ya, teman-teman ya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, berkatalah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. 18. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengejar kesuburan tanah ini. Ayat 19. Selanjutnya engkau akan mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Stop dulu. Nah, di sini Yusuf tidak lupa diri. Ketika sudah berhasil, lalu orang dunia yang sudah menjadi manusia. Dulu belum. Ini loh, tidak lupa. Padahal saudaranya sudah menjual, bahkan mengalami kebencian gara-gara apa? Mimpi. Yusuf bilang keluarganya, saudara-saudaranya akan sujud, tapi dia tetap mengasihi, bahkan menjadi berkat. Papanya dibawa dari desa lain ke desanya dia. Itu loh. Orang yang seperti
seperti ini berarti dia sudah mengalami berjumpa dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi nggak dengan Tuhan? Kan menang kabeh tuh, alah, waduh, tuh, iya toh. Kita semua harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita mengalami perjumpaan secara pribadi, semuanya itu nggak ada masalah. Karena kita mengalami perjumpaan, kita melihat sendiri, oh Tuhan Yesus begini tuh, oh karakternya begini loh, oh maunya begini loh, oh habitnya begini loh, oh maunya begini. Itu loh Tuhan. Sama ketika saya berinteraksi berjumpa secara pribadi dengan Pak Gembala di tempat ini, Gembala saudara. Kalau saya nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi, gimana saya tahu? Pasti kalau saya ketemu sering, berjumpa sering, saya tahu. Oh, Om Epres ini kesukaannya ini nih, sayur asem. Oh, minumnya ini kopi, rotinya ini. Nah, berarti kita sudah mengenal dekat. Lah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita sudah mengenal dekat nggak siapa Tuhan Yesus? Kita mau menerima kebaikannya Tuhan, kita mau menerima berkatnya Tuhan. Tapi ketika kita sudah pegang dan sudah terima, diginiin terus, padahal sudah dilembutkan Roh Kudus buat dilemesin. Lemes om, lemes om, lemes om, begini lagi. Bayangin coba. Ya om, ayat yang selanjutnya om. Yang tadi, ayat yang ke-20 ya, janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Ayat yang ke-21. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Mereka, Yusuf itu memberikan apa saja keperluan keluarganya. Kembali lagi saya mau pertanyakan, yuk, bagaimana dengan kita? Berani nggak kita all out, habis-habisan untuk kehidupan ini bersama Tuhan? Iya loh. Tadi di awal saya bertanya kan, sudah diberkati Tuhan, amin. Lalu berkatnya mau dibawa kemana? Firman katakan gengat dan karat akan firman Tuhan, bukan saya, bukan Karabel 5 ayat 7, udah. Bukan, firman Tuhan. Iya loh, nggak bisa loh. Yuk, kita sama-sama yuk belajar. Amsal 10 ayat yang ke-22. Yuk, kita baca pelan-pelan. Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkan. Kenapa dibilang di sini ada susah payah? Enggak happy akan menambahkan. Kok enggak seperti itu? Tapi susah payah tidak akan menambahkan. Dalam arti susah payah banyak diartikan. Kita ini udah kerja mati-matian dari pagi, siang, sore, bahkan larut malam, bermacet-macetan, nggak nambah-nambah tuh uang. Karena kita begini, dipegang semua hartanya. Apalagi, maaf ya, kalau ada saudara kandung misalnya adik atau abang yang lagi kesulitan, bisa nggak kalau kita bantu mereka? Bisa nggak menolong mereka? Kalau bisa, berarti kasih Yesus sudah ada dalam diri kita.
Tapi kalau tidak bisa melakukan, saya pertanyakan kasih Kristus yang ada kepada diri kita semua. Kalau ada, kalau nggak ada lain hal. Tapi kalau ada, berikan. Percaya bahwa itu Tuhan nggak pernah berhutang. Itu, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Di sini katakan susah payah tidak akan menambahkannya. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Tapi kenapa kita bisa lupa akan kebaikan Tuhan? Kalau udah diterima, udah nggak bisa keluar lagi. Saya datang di filosofi ibu-ibu. Maaf ya ibu-ibu, jangan marah sama saya. Ntar dia mau lagi ya. Biasanya suami-suami kalau udah ngasih bulanan di tangan ibu-ibu, kalau diminta lagi keluar dong. Tuh kan ibu-ibu tertawa kan? Tertawa kan? Saya nih 10 juta pegang nih buat bulanan. Giliran suaminya pergi, dia lupa di dompet habis. Minta dong 500.000. Istrinya paling bilang, apaan sih papi, ntar aja. Ini kan udah urusan mami tuh. Susah kan? Tapi nggak ada di sini, adanya di sana. Iya. Giliran khotbah di sana juga, di sini nggak ada, di sana. Nanti termasuk di sini juga dong. Iya loh. Iya. Nah, kita belajar yuk. Ya, nggak ada yang kita pertahankan. Ya. Lalu yang kedua slide yang kedua. Yuk kita belajar pelan-pelan. Kita belajar dari seorang Sakeus. Yuk. Ini orang luar biasa. Menggebu-gebunya ingin bertemu Tuhan. Ini sama seperti Bapak Ibu, saudara terkasih pagi ini menggebu-gebu kan? Mencari Tuhan. Iya loh, jam 6 udah datang ke ruangan ini. Di luar sana mungkin masih banyak yang mungkin tidur. Bapak Ibu bisa ganteng, rapi, harum, kemari, bisa nyanyi. Itu bukannya hal yang luar biasa. Luar biasa kan? Berarti Bapak Ibu sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Pagi hari ini harus hayati bahwa Tuhan Yesus ada di hidup kita, bukan hanya slogan, bukan hanya maaf kalau dapat tugas WL di sini menyembah, naik tangannya belum teruji. Pengkhotbah juga menyampaikan firman Tuhan belum teruji. Terujinya ketika keluar gereja menghadapi kehidupan yang real, menghadapi masalah, problema, benturan, difitnah, dicaci maki, dihina. Itu kehidupan kita. Iya. Kalau nggak kita mengandalkan Tuhan gimana? Firman katakan apa? Terkutuklah manusia yang. Nah, terkadang cuma sampai situ tuh ayatnya. Terkutuklah manusia yang mengandalkan dan hatinya menjauh. Tapi Tuhan nggak pernah menjauh, kasih berkat sama kita. Tapi kenapa kita suka menjauh? Giliran mau dapat berkatnya baru nempel Tuhan. Jangan. Ya. Apalagi banyak orang Batak ya di sini ya. Orang Batak nggak boleh gitu. Ya. Ingat, orang Batak itu penguasa. Ya. Jabodetabek itu orang Batak yang menguasai. Tahu apa? Tambal Ban. Amin itu siapa menguasai? Kalau orang Batak. Jabodetabek
Nggak ada angin di mana-mana. Mana ada angin? Tambal ban. Maaf ya, orang Jawa jarang. Orang Ambon jarang. Orang Manado jarang. Tapi kalau penguasa angin, bedanya. Kamu Silitonga, sama kita Silitonga. Ya kan begitu. Langsung kunjung sana, margamu apa? Sitorus, bahala kita beda. Begini repot, kan? Itu orang Batak. Ya, Lukas 19 ayat yang ke-8. Saya akan baca. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini loh orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini loh orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Saya nggak mengaplikasikan Bapak Ibu harus seperti dia. Ya, tapi lakukanlah hal yang terkecil. Setialah dalam hal yang kecil. Ya, Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Zakheus juga sudah diberkati Tuhan. Ya, meskipun dengan caranya yang salah. Saya nggak mau menghakimi Bapak Ibu mendapat berkat salah atau tidak. Itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah merasa, Pak Pendeta saya sudah diberkati Tuhan, Pak Gembala saya sudah diberkati Tuhan, puji Tuhan. Benar atau tidak dia lurus atau tidak mendapatkan itu terserah urusan dia dengan Tuhan. Tapi dia mengklaim sudah diberkati. Bagikan. Ya, jangan kau pegang. Ketika Zakheus memiliki semuanya, dia berbagi loh, bahkan 4 kali lipat. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan begitu loh. Bapak Ibu tiap minggu datang pagi-pagi berjuang, mungkin jam 5 sudah harus bangun, mandi, prepare semua, berangkat di tempat ini. Ya, semuanya sudah dipersiapkan. Tapi saya berharap jangan sebagai rutinitas belaka. Saya berharap yuk kita sama-sama. Kita harus mengalami suatu peningkatan. Kenapa saya bilang peningkatan? Di dalam kehidupan ini semua harus ada progres. Lihat anak bayi. Apakah bayi terus? Tidak. Umur bertambah di dalam dunia. Hitungan bulan. 10 tahun, 20, 40, 50, 60. Semakin tua. Sama kayak orang sekolah. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, mungkin nanti profesor. Ada peningkatan. Lalu kalau kita setiap minggu datang ke gereja, ngendon di gereja, duduk di gereja, manasin itu bangku, iman kita gak bertumbuh, itu yang salah. Ya loh, hidup kita perlu berbuah loh. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya penanggan nih, ditanam selama 5 tahun, buahnya cuma 5, lalu semutnya banyak. Bapak Ibu potong nggak? Kalau normalnya pasti dipotong, karena buahnya 5 terus. Buat apa buahnya 5? Kita punya rumah di Jonggol, mangganya nggak gitu deh, antara mau nggak gitu nunggu, akhirnya ditebang juga. Iya, soalnya apa? Banyak semutnya. Kalau mobil masuk, naiklah di atas itunya kap mobil, ya kan? Motor masuk, nempel di bangku-bangku jok motor, semut. Ya kan? Zakheus berani mengembalikan semuanya untuk orang lain.
Saya mau tanya Bapak Ibu, Tuhan perlu uang kita nggak? Tuhan Yesus perlu uang kita nggak? Bapak Ibu bisa menjawab, dan puji Tuhan bilang tidak. Lalu yang memerlukan siapa? Manusia, saudara kita, teman kita, gembala kita, mungkin gereja, semua manusia yang memerlukan uang kita. Tuhan nggak perlu, Tuhan udah kaya. Tinggal kita, yuk jangan digenggam, jangan digenggam. Saya sudah menjadi saksi hidup nangis. Ketika kita belajar, sek. Tuhan nggak pernah berutang kok. Memberi sakit nggak? Sakit. Memberi sakit. Apalagi memberi pada saat kita nggak punya uang. Pas-pasan misalnya ya. Misalnya nih, Bapak Ibu ada teman yang perlu dibantu. Di dompet hanya ada biru lah, dua lembar. Ngasih satu itu biasanya berat loh. Karena dia tinggal selembar. Kalau Bapak Ibu memberi pada saat limpahan gampang, uang miliaran, kasih 10 juta enteng. Coba Bapak Ibu punya uang 10 juta, bantu orang 9 juta. Tinggal Bapak Ibu pegang 1 juta, saya yakin benar. Kalau nggak ngalami Tuhan, nggak bakal bisa kecabut itu uang dari ATM, kasih sama orang lain. Nggak bisa. Makanya Bapak Ibu, ayo kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita merasa sudah diberkati, ayo kita berkati orang lain. Ya, nggak boleh kita tahan. Ya, ada roti yang kita makan, ada benih yang harus kita tinggikan. Ya, saya senang di sini, saya datang ke tempat ini, saya enak aja. Saya merasa spiritnya tuh enak, saya nyaman. Meskipun saya baru pertama kali, saya anggap ini seperti apa ya? Seperti keluarga saya. Saya ngomong belak-belakan aja enak. Mungkin karena saya batin saya sama Pak Gembala Saudara udah nyantol enak. Jadi saya nggak ada sungkan-sungkan. Saya ngomong begini mengasihi Bapak Ibu. Ya, saya mengasihi. Misalnya seandainya saya dan Pak Gembala dapat tempat yang baik di hadapan Tuhan, Bapak Ibu juga harus sama. Nggak boleh ada yang terhilang dari hati Tuhan. Nggak boleh. Ya. Saya minta itu dong, video dong. Nah, tolong ditayangkan. Nah, kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sebagai dombanya Tuhan, pasti akan paham. Yuk kita belajar pelan-pelan, ya. Harus mendengar suara gembala, dan gembala menyampaikan apa yuk. Ada video pendek ya, durasinya. Gembala yang asli, dia cuma panggil domba-dombanya, dia panggil. Nah, tes yang kedua, orang lain juga bukan gembala yang asli, dia panggil dombanya. Dicuekin gembala palsu. Yang ketiga juga demikian, dicuekin. Nah, ini loh gembala yang asli.
Puji Tuhan. Saya mau bertanya, Bapak Ibu punya gembala nggak di tempat ini? Nah, punya kan? Berarti kalau Pak gembalanya memanggil, datang nggak? Apa yang disampaikan nurut nggak? Mau dengar-dengaran nggak? Itu loh, tuh. Jadi domba harus mendengarkan seorang gembala yang asli di tempat ini, Bapak Ibu. Ini nggak ada pesan-pesan sponsor ya, ya. Jangan anggap saya ada pesan-pesan sponsor. Nah, ayo. Di sini ada gembala. Kalau kita merasa domba, ayo mensupport, mendukung gembala di tempat ini. Ya, karena apa? Gereja ini adalah sekolah Alkitab yang sesungguhnya. Lewat Pak Gembala di tempat ini, Bapak Ibu dipersiapkan. Dipersiapkan apa? Untuk menuju ke rumah kekal abadi. Ada yang di sini hidup 200 tahun? Suatu saat kita akan pulang. Makanya Bapak Ibu bersyukur kalau di sini ada gembala. Gembala menuntun Bapak Ibu ke rumput yang hijau. Bapak Ibu kering, dikasih minuman rohani. Nggak ada makanan rohani, Pak Gembala siapkan makanan rohani. Bapak Ibu maaf sakit, Pak Gembala dengan pengerja mengunjungi, mendoakan. Itulah fungsinya gembala. Domba harus menerima. Apalagi di sini juga Pak Gembala, saudara dosen, bisa belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, bukan seperti kita khotbah, tapi lebih dalam lagi, digali. Bisa bersyukur loh. Ya, di luar sana belum tentu punya seorang gembala yang dosen mengerti firman Tuhan begitu dalam. Di tempat ini Bapak Ibu, inilah tempat berjalan kita untuk belajar menggali. Saya minta G coba. Ada lagu bagus, diingat. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sama-sama. Lagunya bagus ya. Mungkin Bapak Ibu nyanyikan, tapi hayati nggak kata-katanya. Setiap kata, setiap bait, ku tak membawa apapun juga dalam dunia. Lalu, mungkin hal yang sepele, jemaat Tuhan mungkin anggap ya Pak Pendeta sepele. Jangan anggap sepele. Ya loh. Ini lagu bagus, tapi kenapa kita nggak menghayati?
kita masih sehat, jadilah berkat, jadilah terang. Ya, saya ajak Bapak Ibu saya kasih, yuk mulai pagi hari buat komitmen. Tuhan, 2024 hidup saya mau baru di hadapan Tuhan. Saya mau memiliki hati Kristus lebih lagi. Saya menjadi pelaku firman dan saya setia sampai garis akhir. Ya loh. Sia-sia Bapak Ibu kalau Bapak Ibu datang setiap minggu menemui bangku gereja, tapi Bapak Ibu saudara terkasih, Inang Kito lahir saya di sini nggak bertumbuh dalam Tuhan. Hati-hati ditebas oleh Tuhan. Karena kita nggak sehat hidupnya. Kelihatannya di luarnya sehat, ibadah. Tetapi karakter Kristus tidak bertambah dalam diri. Hati Tuhan nggak bertambah dalam diri kita. Itu yang kita perlu pertanyakan. Nggak mau nurut sama Tuhan, nggak mau nurut sama gembala. Bayangkan Bapak Ibu sebagai contoh. Kalau Bapak Ibu di sini ada anak jasmani, tidak nurut kepada Bapak Ibu, sekali dua kali bisa dimaafkan. Tapi kalau keseringan, apa tindakan Bapak Ibu? Ada yang bilang kurang ajar. Puji Tuhan kalau sampai mulut. Kalau sampai tangan bertindak gimana? Saya punya teman, maaf, seorang gembala, anaknya cewek loh, lulusan seminari, tapi ketika anaknya nggak taat, nggak tahu alasannya, dia bilang itu harus mendidik, harus ada cambuk, tapi nggak harus begitu juga. Jangan sampai sentilan Tuhan, sentilan manusia enak jadi biru. Tapi kalau Tuhan kesentil, ini selang, semua alat pacu dipasang. Terlambat kita. Ketika sehat kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita ini orang-orang berhutang di hadapan Tuhan, amin. Ada amin? Amin. Iya, harus katakan amin. Karena kita orang berhutang. Karena anugerah Tuhan, kita ini ditebus oleh darahnya yang kudus itu loh. Karena pelanggaran kita, kesalahan kita, Tuhan baik. Ya. Saya berharap pagi hari ini, yuk komitmen di tahun baru ini kita berubah semua. Percaya Bapak Ibu, Tuhan gak akan mempermalukan. Gak akan. Saya sudah mengalami. Harus mengalami dulu baru saya bisa bersaksi. Kalau saya gak mengalami, gimana saya bisa bersaksi? Alami dulu, baru kita bisa bersaksi membuatkan orang meneguhkan. Ya. Yuk, saya minta chord Gil lagi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemenangan ku bawa, hati yang menyembah dalam
hidup berbahagia menurut kacamata dunia, itu pun Tuhan memberikan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dari tempat ini ada perubahan, ada pembaharuan, ada transformasi. Agar hati-hati setiap kami Tuhan boleh kami berikan buat Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan, setiap pekerjaan kami Tuhan, buah tangan kami yang kami hasilkan, berkati Tuhan. Kami tidak mau hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman itu. Kami mau belajar pagi hari ini. Ada hal yang baru Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Selidiki hati kami yang paling dalam. Nasihati kami, tegur kami Tuhan, ingatkan kami kalau kami mulai mau menjauh daripada Tuhan. Kami mau Tuhan, sisa hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh Tuhan selalu mendapatkan berkat daripada Tuhan. Untuk itu ingatkan kami, kalau kami boleh mendapatkan berkat, kami tidak melupakan dan kebaikan. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkati Tuhan untuk Bapak Mas, berkati Tuhan Gembala Sidang di tempat ini, Pak Ebras, istri anak-anaknya sudah, menantu dan cucu, berkati mereka Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini kalau bekerja, dan Tuhan berkati mereka. Agar di tahun yang baru ini mereka on fire Tuhan, on fire untuk melayani Tuhan, on fire mencari wajah-Mu, on fire Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di tempat ini, sekeliling komplek ini Tuhan. Lengkapi mereka dengan kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan,
sepanjang tahun 2024 ini. Setiap kami mendapat berkat, setiap kami mendapat berkat, kami harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Amin Tuhan. Sebab itulah kalau kami menabur, dipastikan kami akan menuai. Yes. Firman-Mu, berilah maka kamu akan diberi. Kalau kami tidak memberi, tidak mungkin kami akan diberi. Ya. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ya. Bapak Pendeta Karaben Sikitonga, yang sudah menjadi berkat bagi kami Terima kasih, sekalian. Tuhan. Berkati Terima kasih. istri dan putrinya, Terima kasih. pelayanannya Terima kasih. sebagai hamba Tuhan, Terima kasih, sebagai Tuhan. penginjil, diberkati Tuhan, diurapi dan dijadikan berkat dimanapun Tuhan percayakan Terima beliau kasih. melayani Terima pekerjaan kasih Tuhan. Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai gembala jemaat, ucapkan terima kasih buat Sama-sama, Bapak Pendeta Bapak. Karaben. Tuhan berkati, buat istri yang mendampingi, Tuhan berkati. Kami semua mendapat berkat. Amin. Amin. Pelayanannya menjadi berkat. Satu prinsip hidup, diberkati untuk menjadi berkat. 1, 2, 3. Diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama. Turun atas mereka sekalian. Amin. Jemaat yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri kesembuhan. Yes. Agar melalui kesehatan itu kami boleh melanjutkan pengabdian kami kepada-Mu. Benar Tuhan. Berkati setiap mata pencarian umat-Mu, Benar, Tuhan. sebagai pedagang, karyawan, karyawati, sebagai pegawai negeri dan apapun yang dikerjakan, diberkati Tuhan, Amin. dibuatnya berhasil, Amin. dan nama-Mu dipermuliakan. Yes. Jemaat Tuhan yang belum bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Amin. Agar mereka diberkati dan Benar, menjadi berkat. benar. Doa kami buat mereka yang masih kuliah dan sekolah, Ya. ajar mereka kuliah sekolah dengan sungguh-sungguh, agar mereka boleh sungguh-sungguh mengerti bahwa masa depan ada dalam tangan mereka. Ya. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Yes. Bapa, doa kami buat negeri ini di masa pemilu, Tuhan tolong Tuhan akan bekerja melalui masyarakat Indonesia ini agar terpilih presiden yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di bumi Indonesia ini. Injil boleh diberitakan dimanapun juga. Bapak, terima kasih. Doa kami buat Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan berikan hikmat untuk mengatur negeri ini bersama wakil dan para menteri, sehingga mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh.
kesejahteraan menjadi nyata, sebab kesejahteraan negeri ini merupakan kesejahteraan kami. Bapak, pimpin perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat. Namun sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini melalui persembahan. Tuhan memberkati. Engkau bukan hanya melihat nominal, namun Engkau melihat kesungguhan dan ketulusan bahwa kami diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah namamu. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus